Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali informasi pada pagi hari ini pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan bahwa di dalam rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang sedang dibahas Komisi 10 tidak mencantumkan sanksi pidana, namun hanya sanksi administrasi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dan tidak bertuburukan dengan undang-undang lainnya. Sanksi pidana tidak dicantumkan dalam rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi, melainkan hanya sanksi administrasi. Hal ini dimaksudkan agar tidak bertabrakan dengan undang-undang lainnya, salah satunya Undang-Undang KUHP. Hal tersebut dijelaskan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, dalam uji publik penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi di Universitas Airlangga, Surabaya, belum lama ini. KUHP lah yang memberikan sanksi pidana. Undang-undang lain memberikan sanksinya lebih kepada sanksi administrasi atau perdatanya. Supaya tidak bertuburukan dengan tadi misalnya pelanggaran hukum ya KUHP. Nggak usah dibahas di dalam undang-undang kita. Tapi kalau pencabutan izin dan sebagainya itu boleh dibahas di dalam undang-undang profesi manapun juga. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji menyampaikan DPR bersama pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pembuatan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi, agar jika terjadi pelanggaran hukum tidak perlu dilakukan secara pidana, melainkan hanya pemberian sanksi administrasi. Psikologi ini lebih kepada profesi, jadi dipentingkan pembinaannya, bukan sanksi yang seperti kriminal gitu, membuat efek jera, tidak, ini lebih kepada pembinaan, jadi cukup sanksi administrasi. Diketahui sanksi dalam rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi diberikan terkait pembinaan terhadap organisasi profesi dan pembinaan tenaga psikologi. Dari Jawa Timur, Arif Nakal, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Pemerintah dan DPR sepakat akan memprioritaskan pemberangkatan haji bagi lansia pada tahun depan. Kebijakan ini diberlakukan apabila tidak ada pembatasan usia dari Arab Saudi. Untuk itu DPR mendorong agar Kementerian Agama lebih memasifkan sosialisasi secara detail kepada masyarakat. Calon jamaah haji pada kloter pertama tanggal 4 Juni 2022 lalu telah berangkat ke Tanah Suci. Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah telah bekerja keras dalam mempersiapkan keberangkatan haji, mulai dari penambahan anggaran hingga terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi perihal batasan usia. Calon jemaah haji yang berusia di atas 65 tahun pun diminta untuk kembali menunggu karena tidak menutup kemungkinan di tahun depan akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, pemerintah Arab Saudi mengubah batasan usia 65 tahun ke bawah bagi calon jemaah haji yang akan berangkat dengan pertimbangan pandemi. Saya juga terus intent berkomunikasi dengan Dirjen Haji, dengan BPKH juga, insya Allah secara teknis itu sudah mulai eksekusi lah gitu. Yaitu akan masuk ke dalam rekening dana haji, ada di BPKH. Nah tapi sebagian besar sih secara sistem ya, kalau misalnya batal berangkat ya uang dikembalikan. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni, menyarankan agar tidak menarik seluruh biaya karena antrian tidak akan dihapuskan jika masih ada dana haji di BPKH. Kalau misalnya jamaah ingin ditarik kembali, silahkan ditarik kembali, tapi mereka tetap ada pada antrian tersebut. Sehingga misalnya mereka dapat antrian di tahun depan atau tahun depannya lagi, mereka tetap dapat berangkat dengan segera melunasi. Sebelumnya, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak berharap agar pada pelaksanaan haji tahun 2023, jemaah lansia dapat kembali diprioritaskan. Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta pemerintah untuk transparan dalam memilih penjabat kepala daerah.
dan juga mendorong proses seleksi dengan melibatkan partisipasi publik. Informasinya setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR RI berkomitmen akan mengawasi kinerja penjabat atau PJ Gubernur yang baru dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI tidak akan segan memberi kritik dan saran ataupun meminta pergantian jika mendapati para penjabat kepala daerah ini tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Pengawasan terhadap kinerja penjabat kepala daerah terpilih perlu dilakukan. Bahkan Komisi 2 DPR RI tidak akan segan memberi kritik dan saran, hingga meminta pergantian jika didapati para penjabat yang menyalahi kewenangan. Anggota Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda menjelaskan, Komisi 2 DPR RI akan mengawasi kinerja penjabat gubernur yang baru dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia juga menegaskan bahwa Komisi 2 DPR RI tidak akan segan memberi kritik ataupun meminta pergantian jika didapati para penjabat kepala daerah tersebut tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Kita tentu juga menghormati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, karena dalam undang-undang tidak ada kewajiban pemerintah untuk melakukan konsultasi kepada DPR terkait dengan penunjukan penjabat ini. Namun demikian, untuk melaksanakan fungsi pengawasan, sekali lagi, DPR anytime bisa saja memanggil Mendagri untuk memastikan bahwa proses ini tidak mencederai aturan perundang-undangan atau setidak-tidaknya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro Yahman menilai perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja penjabat kepala daerah untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan. Kita ingin supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan menjunjung prinsip demokrasi. Nah, ini dengan cara pengawasan rutin. Itu kita melakukan pengawasan, kita akan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengontrol, mengawasi dan melaporkan kepada Komisi 2. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.
Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi terhadap krisis ekonomi global akibat konflik perang Ukraina, kenaikan beberapa komoditas, serta dampak perubahan iklim. Hal ini ditujukan untuk menjaga angka inflasi, juga tetap menjaga biaya hidup masyarakat agar tidak melonjak tinggi. Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi terhadap krisis ekonomi global akibat konflik perang Rusia-Ukraina, kenaikan beberapa komoditas serta dampak perubahan iklim sehingga angka inflasi maupun biaya hidup masyarakat tidak melonjak tinggi. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga tingkat inflasi nasional di angka 3,4 hingga 4% agar daya beli masyarakat tidak menurun. DPR dan pemerintah melalui Banggar sudah menyetujui bantalan untuk subsidi energi sebesar 424 triliun. Sehingga Indonesia bisa menjaga tingkat inflasi di level 3,4 sampai dengan 4%. Namun kita harus jaga juga jangan sampai faktor inflasi ini tinggi karena ini akan mendorong daripada biaya hidup. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal berharap keputusan untuk memberikan kompensasi sebesar 424 triliun rupiah mampu menjaga kestabilan harga energi nasional. Cucun menambahkan APBN di tahun 2022 perlu memperhatikan perubahan skema pelebaran defisit anggaran agar tidak memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Bukan subsidi kan kompensasi kemarin itu kan ya. Mau tidak mau karena kondisinya daripada APBN jebol, kita masih punya celah peluang di tahun 2022 ini menggunakan skema pelebaran defisit. Kalau kondisi kayak gini 2023 ini berat kayaknya. Makanya harus ada segera penyesuaian di DPR. Pemerintah ini harus segera bicara dan sudah akhirnya diambil keputusan kemarin kompensasi 424 triliun. Hilman Hidayat dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Komisi 1 DPR RI menargetkan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP selesai pada Juli mendatang atau selambat-lambatnya pada November tahun ini. Target penyelesaian RUU PDP pada November tersebut merujuk pada waktu sebelum pelaksanaan pertemuan G20 yang akan digelar di Bali. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah diharapkan segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, mengingat banyaknya kasus-kasus kebocoran data dalam dunia industri digital. Untuk itu diperlukan payung hukum untuk mengatur masalah kebocoran data pribadi saat ini. Anggota Komisi 1 DPR RI, Juniko BP Sihaan menyatakan pihaknya optimis bisa mencapai titik temu dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bersama pemerintah, sehingga RUU ini dapat segera rampung sebelum pelaksanaan presidensi KTT G20 pada November mendatang. Saya sangat optimis karena kita punya misi yang sama. Harus selesai G20 nanti. Jadi harus selesai dalam jangka waktu dekat ini atau kita mulai dari nol. Kalau mulai dari nol lagi, saya nggak yakin ketika perhelatan November atau pertemuan-pertemuan menteri sebelumnya ini sudah selesai. Kita nanti akan sulit ya berdiskusi dengan negara-negara yang sudah mempunyai undang-undang yang sama, sementara kita belum punya. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan menilai diperlukan sebuah lembaga yang mempunyai otoritas kuat dan independen sebagai penanggung jawab dan pengelola data pribadi masyarakat Indonesia. Untuk itu, perdebatan pandangan antara DPR dan pemerintah baiknya segera diakhiri.
Tentu salah satu yang paling menarik perhatian adalah mengenai bentuk atau dalam tanda kutip kelamin dari otoritas perlindungan data. Apakah memang harus berupa lembaga seperti OJK atau lembaga kuasi kementerian yang selevel dengan Direktorat Jenderal gitu, itu aja sih. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendukung program Bank Tanah untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Indonesia. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Salah satu masalah pertanahan yang sering terjadi dan melibatkan masyarakat adalah mafia pertanahan. Masalah dokumen kepemilikan tanah rakyat sering terjadi karena permainan oknum-oknum yang di lembaga yang mengurus pertanahan. Hal itu disebabkan proses pendaftaran yang kurang transparan dan tidak benar. Menteri ATR BPN Sofian Jalil mengakui penerbitan pertanahan selalu berhadapan dengan mafia tanah yang memiliki banyak jaringan penyokong. Penguasaan dan penggunaan tanah nantinya akan diatur sesuai tata ruang melalui badan khusus bernama Bank Tanah. Dan berikut ini liputan selengkapnya. Salah satu masalah pertanahan yang sering terjadi dan melibatkan masyarakat adalah mafia pertanahan. Beberapa waktu lalu di Gedung Nusantara 1 DPR RI, sejumlah korban kejahatan mafia tanah dan mantan wartawan media nasional menyampaikan aduan dan meminta bantuan kepada anggota DPR RI agar sengketa pertanahan mereka bisa diselesaikan dengan adil. Salah satu korban mafia pertanahan, Patrick, menyampaikan sengketa pertanahannya dengan sebuah perusahaan karena perusahaan tersebut menguasai tanah milik warga secara sepihak. Pemilik tanah sudah melaporkan pada BPN dan aparat kepolisian. Lalu orang BPN datang semua ke sana, tim semua lalu diusir sama satpam. Akhirnya BPN pulang, sudah dibawa balik itu nggak bisa. Dan kami disuruh minta surat ke PT nggak pernah tanggapi. Terakhir tanah kami diakui termasuk wilayah di mereka katanya, tapi tanpa bukti, tanpa apa.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Rianta, mengakui masalah dokumen kepemilikan tanah rakyat sering terjadi karena permainan oknum-oknum di lembaga yang mengurus pertanahan. Hal itu disebabkan proses pendaftaran yang kurang transparan dan tidak benar. Menurut Rianta, penyelesaian sengketa pertanahan bukan hanya regulasi, melainkan juga sinergi lembaga yang terkait dengan penegak hukum pertanahan. Kejahatan-kejahatan pertanahan tentu ini melibatkan oknum-oknum. Jadi sekali lagi oknum-oknum bersama-sama untuk melihat persoalan ini secara jernih. Kemudian bagaimana mencari solusi sesuai dengan prinsip dasar negara hukum. Menteri ATR BPN Sofyan Jalil mengakui penertiban pertanahan selalu berhadapan dengan mafia tanah yang memiliki banyak jaringan penyokong. Penguasaan dan penggunaan tanah nantinya akan diatur sesuai tata ruang melalui badan khusus bernama Bank Tanah. Adapun skema kerja Bank Tanah antara lain merencanakan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta reforma agraria dan keadilan pertanahan. Di Gedung Nusantara DPR RI, Komisi 2 DPR RI mendukung pemenuhan anggaran Bank Tanah sebesar 2,5 triliun. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Syamsu Rizal, mengatakan peningkatan investasi, pemenuhan kebutuhan tanah nasional, dan penyerapan banyak tenaga kerja bisa terwujud jika program Bank Tanah segera direalisasikan. Syamsu Rizal meminta Bank Tanah melakukan pemetaan tanah secara transparan dan adil untuk kepentingan investasi. Soal biaya untuk Bank Tanah yang dianggarkan sebesar 2,5 triliun ya, dan itu sedang dicadangkan untuk tambahan 1 triliun pemetaan tanah yang ada di tanah air ini. Yang semua itu yang dulunya kan tidak terekam dengan baik, tapi melalui Bank Tanah yang di bawah Kementerian ATR BPN ini diharapkan itu bisa lebih memfokuskan ke arah mana tanah tersebut akan digunakan. Sementara anggota Komisi 2 DPR RI Anwar Hafid meminta Kementerian ATR BPN mempercepat realisasi program Bank Tanah termasuk anggarannya. Melalui Bank Tanah, negara akan memiliki database pertanahan untuk dijadikan investasi serta mengatasi kepemilikan ganda sertifikat tanah. Selama ini, masyarakat belum mendapatkan perlindungan hukum secara baik terkait kepemilikan tanah akibat praktik mafia pertanahan. Memberi kepastian perlindungan terhadap tanah-tanah yang ada di negara kita ini, sehingga kita berharap dengan adanya Bank Tanah itu ada tanah itu tidak seenaknya saja seperti hari ini, bisa diperjualbelikan, bisa digadaikan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak bertanggung jawab. Jadi itu adalah solusi daripada upaya kita untuk mafia tanah itu, menghindari mafia tanah. Tertib administrasi pertanahan itu juga akan menjadi salah satu modalnya ada di sini, pintu masuknya ada di sini. Komisi 2 berharap Bank Tanah mampu mengurangi dan menyelesaikan berbagai sengketa pertanahan secara baik dan maksimal, baik yang melibatkan masyarakat, pengusaha, maupun negara. Komisi 2 DPR RI menilai kasus-kasus pertanahan bisa terus meningkat, dan yang paling banyak dirugikan adalah masyarakat umum. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ada kabar baik nih pemirsa, Museum Macan kembali menyapa pecinta karya seni. Kali ini galeri seni ini, maksud kami akan berkolaborasi dengan perupa kondang bernama Agus Wage. Dan informasinya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09.
Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Museum Macan mempersembahkan Agus Suwage, The Theater of Me, sebuah pameran survei karya Agus Suwage, salah satu perupa kontemporer terkemuka di Indonesia yang praktik berkeseniannya muncul pada pertengahan hingga akhir tahun 90-an. Lebih dari 80 karya seni, mulai dari karya seni instalasi, patung, lukisan, dan juga gambar pemirsa. Dan pameran tunggal Agus Suwage adalah upaya dari Museum Macan untuk memastikan bahwa perupa terkemuka Indonesia memiliki ruang berkarya di masyarakat umum. Dan berikut liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Hai pemirsa TVR Parlemen, apakah pemirsa penyuka barang-barang seni? Kalau iya, berarti informasi berikut ini akan sangat cocok bagi pemirsa. Kali ini kami akan ajak pemirsa TVR Parlemen ke sebuah museum modern yang dikelola secara independen yang terletak di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Apalagi kalau bukan Museum Macan. Kali ini, Museum Macan menyelenggarakan pameran tunggal seniman kawakan dari Indonesia, Agus Suwage. Dalam pameran ini, seniman serbabisa Agus Suwage menyajikan lebih dari 80 karya seni ciptaannya. Seniman yang lihai mengolah aneka media ini memamerkan karyanya, mulai dari lukisan, patung, hingga instalasi. Begitu Anda memasuki area pameran, akan sangat terasa karya Agus Suwage yang kental membahas tentang tema-tema budaya dan politik secara luas. Pameran yang juga dikuratori oleh Aron Seto ini menampilkan sejumlah karya penting dan bersejarah dari imaji Agus Suwage, karena ia mampu menampilkan dinamika politik dan sosial bangsa Indonesia. Agus Suwage mampu mencitrakan kehidupan manusia, tak hanya dengan kreatif dan kritis, namun juga nakal. Pameran bertajuk Theater of Me ini menampilkan lebih dari 80 karya Agus Suwage yang dipertontonkan kepada masyarakat dari tanggal 5 Juni hingga 15 Oktober 2022. Nama Agus Suwage dikenal sebagai salah satu seniman terkemuka Indonesia sejak awal dekade 1990-an. Pameran ini bertujuan merayakan 30 tahun kiprah seniman yang sekarang tinggal di Yogyakarta. Agus Suwage lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada 14 April 1959. Ia tak hanya terkenal di Indonesia loh, karya-karyanya telah ditampilkan hingga ke mancanegara, seperti negara China, Amerika Serikat, Singapura, Swiss, Jerman, dan masih banyak lainnya. Pameran tunggal Agus Suwage ini adalah upaya Museum Macan untuk memastikan bahwa perupa terkemuka Indonesia memiliki kesempatan memamerkan karyanya kepada publik. Pameran tunggal Agus Suwage ini adalah upaya Museum Macan untuk memastikan bahwa perupa terkemuka Indonesia memiliki kesempatan memamerkan karyanya kepada publik. Pemirsa TVR Parlemen,
Selain diajak untuk menikmati karya seni, pemirsa juga diajak untuk belajar tentang makna kesenian yang selain membutuhkan kreativitas, namun juga ketekunan. Yuk kunjungi Museum Macan, bisa sama keluarga atau mungkin sambil jalan bareng sama gebetan nih pemirsa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Rabu 8 Juni 2022. Untuk agenda yang pertama pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menkominfo. Lalu ada Komisi 3 DPR RI yang menggelar rapat kerja dengan Kapolri dan juga ada Komisi 11 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Keuangan. Lalu di siang harinya pemirsa, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengadakan eksekutif briefing P20 dan ada Komisi 6 DPR yang melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UMKM serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 edisi pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.